menerima lamaran seorang laki-laki, baik bagi anda yang masih gadis atau janda, gitu kan, adalah agama dan bukan dia monogami atau poligaminya. Kalau ternyata yang datang berpoligami tapi orang agamanya lebih baik, maka kita dahulukan, masuk dalam umumnya hadis Nabi SAW. Kalau datang orang yang berpoligami agamanya jauh, kemudian ada bujang yang agamanya lebih baik, dahulukan yang bujang, itu jelas. Jadi agama jadi tolak ukur. Jadi bisa poligami atau bisa monogami. Sesuai dengan hadis Nabi SAW, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa amanatahu fazawwijuhu." Ya. "Illa taf'alu takun fitnatun fasadun kabir." Apabila datang kepada kalian seorang pemuda yang kalian sukai agama dan amanahnya, dalam riwayat lain akhlaknya ya, maka nikahkanlah dia dengan putri kalian, bila tidak akan terjadi bencana dan kerusakan besar di muka bumi. Kalau hanya tampannya, kayahnya, maka yang terjadi umumnya perceraian. Ya. Karena sulit sekali mempertemukan teman-teman sekalian orang yang tidak beragama dengan akhlak yang baik. Tapi akhlak yang baik akan muncul itu justru karena agama. Kita akan dengarkan statement ya. Dan kalau seandainya sudah datang orang yang melamar tanpa melihat itu monogami atau poligami, kalau sudah beragama, dengarkan hadis Nabi SAW. Itu di halaman 51 yang kita baca hari ini ya. Nabi SAW tidak pernah membedakan antara laki-laki yang sudah menikah atau belum. Di dalam sabda beliau yang penting bagus agama dan akhlaknya. Sesuai dengan sabda Nabi SAW, "Salasatun la tuakhirun. As-salatu idha wajabat. Wal janazatu idha hadarat. Wal ayyima idha wajadta kufwan." Ada 3 hal yang tidak boleh kalian tangguhkan. Tidak boleh ditunda. Walaupun sesaat. Yang pertama salat wajib. Azan selesai. Nggak ada transaksi. Nggak ada negosiasi. Salat. Hayya ala sholat. Jawab langsung. Supaya kita dapat hayya ala falahnya. Kemenangannya. Ayo salat. Dapat kemenangan. Kejar itu. Yang kedua jenazah kalau sudah hadir. Mati kubur. Jangan diginapkan. Dalam hadis lain kata Nabi SAW, "Ikramul mayyit dafnuhu." Penghormatan terhadap jenazah. Ya. Segera dimakamkan. Dan yang ketiga ini saksi bahasan kita, wanita yang mendapatkan jodoh yang layak. Hadis ini riwayat Tirmidzi dari hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya. Kemudian penulis mengatakan, saya bacakan ya. Ini bahasan kita pada siang ini insyaallah. Ketika salah seorang ulama salaf ditanya dengan siapa putrinya dinikahkan. Beliau menjawab, "Aku akan menikahkannya dengan lelaki yang kuat agamanya." Mau poligami atau monogami, nggak ada urusannya. Yang penting kuat agamanya. Karena bila ia mencintai si istri dengan agamanya, ia akan memuliakannya. Dia akan penuhi kebutuhannya. Dia akan nyamankan rumahnya. Maksimalkan makanan, pakaian, segala macam. Cumbuannya, candaannya. Jadi istri kalau mau nilai suaminya cinta atau tidak, lihat aja muamalah dia. Kalau muamalah dia membuat anda nyaman di rumah, makanan, minuman, tempat tinggal, ya, semuanya diberikan yang terbaik semampu dia. Sisi lain juga biologis anda, cumbuan anda, ya, manjaan, semua dipenuhi sama dia. Berarti sudah jelas itu cinta. Nggak usah lagi butuh kata-kata. Karena banyak wanita, subhanallah, saya heran, mereka lebih yakin dengan perkataan, "Oh ya, saya cinta kamu," daripada realita lapangan. Ini aneh. Ada orang subhanallah tipologi laki-laki dan ini banyak, mereka tidak ucapkan saya cinta sama kamu. Tapi kelihatan cintanya dalam keseharian. Nggak butuh bukti. Nggak butuh ucapan lisan sebenarnya. Kalau dia ucapkan itu hanya betul-betul penyempurna terhadap apa yang dia contohkan di lapangan. Ada orang sebagian wanita tidak. Yang penting orang itu suka ucapkan, ya, saya cinta sama kamu. Walaupun bukti lapangannya tidak ada. Suka menipu, suka membohongi, suka segala macam. Ini aneh ini. Ya. Dan orang yang seperti ini kita temukan maka akan sering sekali digombalin oleh laki-laki dan mudah sekali untuk bisa dipengaruhi. Suaminya yang sudah berkorban sekian tahun, sekian banyak, ya. Dia bertahun-tahun tidak kena hujan, tidak kena panasnya matahari, dia hirup udara segar dari AC, kamar mandi ada air, dia mau mandi, ada sabun, ada sampo, makanan di kulkas penuh, segala macam model ada. Hanya karena suaminya belum pernah ucapkan, "Oh ya, saya rindu, saya kangen." Mungkin laki-laki itu suaminya bukan tipologi orang yang suka menggombal gitu kan. Lalu kemudian ada satu laki-laki hidung belang yang tiba-tiba WA dia atau bicara sama dia, "Hai sayang ini." Oh, dia rasa suaminya nggak pernah lakukan. Lalu kemudian dia meninggalkan suaminya yang Masya Allah, Tabarakallah sudah sangat baik, menuju kepada laki-laki yang hidung belang. Lalu kemudian
Kacau lah rumah tangga dia. Karena dia temukan setelah itu laki-laki itu selingkuhan, kasar, segala macam. Itu wajar terjadi. Karena memang tujuannya dia hanya sekedar menikmati sesaat saja. Makanya di sini salaf ini waktu ditanya, dengan siapa anda nikahkan putri anda? Langsung dia menjawab, dengan orang yang kuat agamanya. Karena bila ia mencintai istrinya, nanti anaknya kalau dia istri, ia pasti orang itu suami akan memuliakannya. Bila ia membencinya, maka ia tidak akan berbuat zalim kepadanya. Dia akan memberikan haknya, dia tidak akan berbuat zalim. Cerai pun memberikan hak-hak yang bisa dia berikan. Kata beliau selanjutnya, misalnya wanita yang menolak poligami, lalu ia menikah dengan seorang lelaki lajang, tapi tidak sholat. Sering mengkonsumsi obat bius, minuman keras, rokok, juga sering begadang malam tanpa faidah. Bepergian untuk tujuan haram. Atau lelaki yang kikir, bodoh dan tuli. Ya, maksudnya tuli dari kebenaran ya. Atau ia menikah dengan seorang laki-laki, tapi kemudian lelaki itu menikah lagi dengan wanita lain. Akhirnya ia terjebak dalam hal yang selama ini ia hindari. Katakan kepada wanita tersebut, wanita yang berakal adalah yang mau menerima meski hanya setengah, sepertiga atau seperempat suami, sekalipun yang seperempat ya suami, sekalipun ya maksudnya walaupun dia harus bagi dia istri kedua, istri ketiga, istri keempat gitu ya. Yang penting agamanya baik dan berakal. Itu lebih baik baginya daripada menikah dengan seorang laki-laki lajang namun memiliki berbagai sifat menyimpang tersebut di atas. Itu lebih baik baginya daripada menghabiskan masa mudanya yang penuh kegembiraan tanpa suami sehingga akhirnya akan menyesal belakangan. Kalau ada yang bilang, tapi kan Ustaz, ada orang juga menikah sama bujang tapi bahagia. Masya Allah, bagus, tidak ada masalah. Kita tidak pungkiri itu. Kalau anda dapat seorang laki-laki bujang, anda bisa bahagia, silahkan. Itu rezeki anda. Tapi jangan anda salahkan orang yang tidak seperti anda. Karena model suami anda mungkin cuma satu orang itu. Mungkin dia lebih cocok dengan orang yang berpoligami. Maka biarkan dia dengan alamnya. Itu yang kita maksudkan. Jangan anda benci syariat Allah subhanahu wa ta'ala ini. Ya. Dan ada orang bahagia dengan bujang dan lajang. Ada orang tidak bahagianya dengan orang yang sudah berumah tangga. Ya. Kata beliau, saat dimana penyesalan sudah tidak ada lagi gunanya, semua yang kami ungkapkan akan bisa difahami bila ditelaah dengan akal fikiran tanpa emosi. Karena itu Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan lelaki sebagai wali dari wanita sehingga kekurangan dalam agama yang ada pada wanita tersebut bisa tertutupi. Jadi saya ulangi, ya, beliau bicara masalah poligami, beliau mengatakan itu lebih baik baginya daripada menikah dengan seorang, maksudnya berpoligami. Kalau temukan ada laki-laki yang baik agamanya tapi dia poligami. Itu lebih baik baginya daripada menikah dengan seorang laki-laki lajang namun memiliki berbagai sifat menyimpang. Itu lebih baik baginya daripada menghabiskan masa mudanya yang penuh kegembiraan tanpa suami sehingga akhirnya akan menyesal belakangan. Saat dimana penyesalan sudah tidak ada lagi gunanya, semua yang kami ungkapkan akan bisa difahami bila ditelaah dengan akal fikiran tanpa emosi. Karena itu Allah SWT menjadikan lelaki sebagai wali dari wanita sehingga kekurangan dalam agama yang ada pada wanita tersebut bisa tertutupi. Nabi SAW bersabda, la nikah illa biwali. Tidak sah pernikahan tanpa seorang wali. Kemudian kata beliau, karena itu hendaklah kaum laki-laki tidak menyembunyikan potensi untuk memberikan nasihat dan saran kepada wanita yang berada dalam kewaliannya. Ia harus berusaha dengan sekuat tenaga untuk memberi jawaban memuaskan kepada wanita tersebut terhadap lelaki yang kuat agamanya yang akan menikahinya, baik ia sudah beristri ataupun belum. Intinya yang kuat agamanya. Ya. Hendaknya si wali bersabar saat berdialog dengan wanita tersebut sambil memberikan argumentasi yang matang, ya, atau yang matang sehingga hilanglah kekhawatiran yang tertanam dalam dadanya akibat berbagai propaganda busuk yang menentang poligami atau hasil bacaan dan media komunikasi yang memperburuk gambaran poligami. Jadi kalau misalnya ada laki-laki poligami yang datang sudah baik agamanya, walinya nggak boleh buru-buru menolaknya. Walaupun si anak nolak, saudarinya nolak, ibunya nolak misalnya, kalau ibunya pun sudah janda, maka dia bisa memberikan gambaran tentang manfaat-manfaat. Yang penting beragama, itu intinya. Bukan juga berpoligami tapi karena kayanya, tidak. Karena agamanya. Karena tidak ada gunanya poligami kalau tanpa agama. Tetap akan terjadi kezaliman.
Dan itu bukan yang ditargetkan dalam syariat Islam.